Halo penonton setia Gempe Movie, kali ini aku mau bahas sebuah film bergenre action komedi yang berjudul Extreme Job. Film ini sempat menjadi perbincangan hangat di Korea Selatan pada saat perilisannya. Film ini juga dinobatkan sebagai film terlaris nomor 2 sepanjang masa oleh Dewan Film Korea Selatan. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita tonton sama-sama alur cerita film Extreme Job. Film diawali dengan aksi penangkapan para kriminal narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian Divisi Narkotika. Terlihat detektif Jang yang sedang berusaha untuk membobol jendela di mana para buronan itu sedang berkumpul. Tapi sayangnya, alih-alih masuk ke dalam ruangan itu, dia justru terus berayun-ayun di luar ruangan tepat di depan jendela yang hendak dia masuki tadi. Sementara itu, di sisi lain jendela, Ketua Go juga berusaha untuk masuk ke dalam ruangan itu yang sayangnya juga tidak berhasil. Karena mereka semua tidak bisa masuk ke sana, para buronan itu menganggap mereka adalah polisi yang payah dan membandingkan mereka dengan para polisi luar negeri yang terlihat keren pada saat tengah melakukan penyergapan. Tidak lama kemudian, salah satu dari pengedar itu berusaha untuk kabur lewat jendela. Ketua Go, yang pada saat itu masih berayun di depan jendela pun mencoba untuk mengejar pengedar itu. Tapi sayangnya, dia justru terjatuh dari ayunan dan gagal menangkap pengedar tersebut. Di sisi lain terlihat detektif Jang, Yunho, dan Ji Hyun pun yang berusaha untuk mengejar pengedar tadi. Sementara itu pengedar narkoba yang kabur tadi mencoba untuk merampas mobil milik salah satu wanita yang sedang berada di sana. Tapi alih-alih berhasil, wanita itu justru menarik rambut pengedar tadi dan memaksanya untuk keluar dari mobilnya hingga pengedar itu pun gagal untuk kabur. Di saat ketiga detektif tadi berlari sekuat tenaga untuk mengejar pengedar narkoba itu, detektif Ma justru terlihat mengendarai motor dengan sangat santai. Namun, dia berhasil mengejar pengedar tersebut dengan cara menabrakkan motor miliknya tepat ke arah pengedar itu. Pengedar itu pun berusaha untuk terus kabur dan mencoba untuk menghindari beberapa mobil di hadapannya. Hingga ia menyebabkan salah satu mobil berhenti secara mendadak dan tentu saja menimbulkan tabrakan beruntun. Kelima detektif itu pun akhirnya tiba di kantor polisi dan langsung mendapatkan teguran dari atasan mereka. Hal itu karena mereka berlima telah menyebabkan banyak sekali kerusakan di kota dan juga menyebabkan banyak properti milik orang lain yang rusak hingga menimbulkan kerugian yang tentu saja hal itu harus ditanggung oleh pihak kepolisian. Atasan mereka itu juga lantas membandingkan Ketua Go dengan para juniornya yang kini telah naik pangkat hingga memiliki jabatan yang setara dengan dirinya. Setelah mendapat teguran dari atasannya, sempat terjadi keributan di tim mereka lantaran detektif Ma yang ketahuan telah bermain judi dengan menggunakan dana investigasi. Di tengah keributan tersebut, tiba-tiba saja Ketua Choi lewat dan berkata kepada Ketua Go bahwa tim Ketua Go seringkali bertindak gegabah hingga menimbulkan banyak sekali kerugian. Namun setelah mengatakan hal tersebut, pada akhirnya Ketua Choi mengajak Ketua Go dan timnya untuk makan bersama. Sebenarnya Ketua Choi masih memiliki rasa peduli kepada Ketua Go yang merupakan seniornya itu, dan ia pun berharap agar seniornya itu bisa segera naik pangkat. Akhirnya Ketua Choi pun memutuskan untuk mengajak Ketua Go bekerja sama untuk memata-matai Hong Sang-pil yang merupakan seorang bandar narkoba. Ketua Choi meminta bantuan dan kerjasama dari Ketua Go agar mereka semua bisa menangkap bandar besar tersebut. Ketua Choi pun berharap mereka bisa sekaligus menangkap Limo B yang merupakan seorang bandar narkotika yang rumornya akan segera kembali. Penyelidikan pun dimulai. Jae-hoon mencoba untuk menyamar mulai dari menjadi tukang sapu hingga teknisi. Sementara detektif yang lain tengah mengintai dari dalam mobil dan detektif Ma bertugas mengintai dari atas. Sayangnya, aksi detektif Ma tersebut justru tertangkap oleh seorang wanita parubaya yang mengira bahwa pria itu tengah mengintip. Tidak lama kemudian, dua orang polisi pun datang atas laporan dari wanita tersebut yang sebenarnya hanyalah sebuah kesalahpahaman. Di saat terjadi perdebatan di antara mereka, tiba-tiba saja Hong Sang-pil dan anak buahnya pun lewat, tepat di hadapan mereka. Namun sayangnya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Saat kedua polisi tersebut hendak membawa detektif Ma dan yang lainnya ke kantor polisi dan memasukkan mereka ke dalam mobil, disitulah mereka berempat baru bisa mengungkap identitas asli mereka yang sebenarnya bahwa mereka juga merupakan detektif yang tengah melakukan penyamaran. Besoknya mereka pun mengganti strategi dengan cara mengintai Hong Sang-pil dan anak buahnya dari dalam restoran ayam goreng dari pagi hingga malam. Namun karena tidak ada pergerakan apapun dari bandar narkoba itu, tentu saja hal tersebut membuat mereka sangat bosan dan juga kesal. Tapi, tanpa mereka duga, tiba-tiba saja Limo B pun muncul hingga membuat mereka semua terkejut.
Detik itu juga mereka segera mengatur strategi apa yang nantinya akan mereka gunakan untuk menangkap para bandar narkoba itu. Ketua Go pun berkata bahwa mereka tidak perlu meminta bantuan tim yang lain untuk menangkap para bandar narkotika itu. Karena dia merasa dirinya dan timnya pun sudah cukup mampu untuk melakukan misi tersebut dan sekaligus akan membuktikan kepada atasan dan tim lainnya agar dirinya dan tentu saja timnya tidak lagi dianggap remeh. Tapi kali ini mereka tidak boleh bertindak gegabah karena ancamannya adalah mereka nantinya tidak akan bisa mendapatkan dana pensiun mereka. Dan mereka pun pada akhirnya sibuk memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa masuk ke tempat para bandar itu. Dan di saat yang sama, tiba-tiba saja mereka melihat seorang kurir makanan yang bisa dengan sangat mudah masuk ke tempat tersebut. Pria pemilik tempat ayam goreng yang sejak tadi rupanya mendengar percakapan mereka pun pada akhirnya berkata bahwa penghuni dari bangunan yang berada di seberang restorannya rupanya seringkali memesan ayam goreng darinya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka semua pun memutuskan untuk melamar pekerjaan di tempat itu. Tentu saja, dengan niat lain yaitu agar mereka semua bisa keluar masuk gedung tersebut dengan mudah. Tapi sayangnya, pria pemilik restoran itu pun berkata bahwa hari ini adalah hari terakhirnya berjualan. Karena besok, dia akan menjual restoran miliknya itu lantaran sepi pengunjung. Mereka semua pun berniat untuk membeli restoran tersebut, sementara itu Ketua Go justru merasa sangat bingung dengan masalah yang kini tengah dihadapinya. Saat tiba di rumah, istri Ketua Go yang selama ini sepertinya juga merasa kesal kenapa suaminya itu tak juga naik pangkat, pada akhirnya bertanya dan sesekali mengatakan kalimat yang bermaksud untuk menyindir suaminya itu. Suatu hari saat Ketua Go tengah makan di luar bersama anaknya yang pada saat itu baru saja dipilih menjadi ketua kelas, tanpa diduga tiba-tiba saja dia merasa seperti mendapatkan pelajaran berharga dari pembicaraan yang terjadi di antara mereka. Besoknya secara mendadak Ketua Go datang ke restoran ayam goreng yang mereka datangi kemarin, dan tanpa menunggu lebih lama lagi, dia langsung membeli restoran tersebut. Para detektif pun segera memulai misi mereka dan melakukan tugas mereka masing-masing. Namun, di saat mereka semua tengah sibuk membuat laporan penyelidikan, tiba-tiba saja ada seorang pembeli yang datang. Dan lucunya, meskipun mereka seringkali memberi alasan bahwa restoran mereka belum buka, tapi tetap saja ada pembeli yang terus-menerus berdatangan, hingga membuat mereka kesal. Pembeli yang terus-menerus berdatangan itu pun pada akhirnya membuat mereka memutuskan untuk membuka restoran ayam goreng sungguhan, agar tidak ada satupun orang yang curiga dengan penyamaran mereka yang terus-menerus menolak pesanan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja terdengar pergerakan dari para bandar narkotika dari gedung yang berada di seberang restoran mereka. Dan tidak lama kemudian, terdengarlah Hong Sang Pil yang rupanya juga tengah berada di sana. Tapi, bukannya melakukan penyelidikan, para detektif itu justru terlihat asik menikmati dan mendengarkan perkelahian yang terjadi di antara anak buah Hong Sang Pil. Tidak lama kemudian, terlihat seorang wanita paruh-baya yang datang ke restoran mereka dan hendak memesan ayam goreng. Namun karena mereka memang tidak berencana menjual ayam goreng sungguhan, tentu saja tidak ada apa-apa di sana. Sehingga Ketua Go pun beralasan bahwa mereka belum menyiapkan apapun lantaran masih dalam tahap persiapan untuk pembukaan restoran. Beberapa saat kemudian, dua orang anak buah Hong Sang Pil datang dan hendak memesan ayam goreng juga. Untung saja wanita tadi sudah lebih dulu menjelaskan kepada pria itu tentang apa yang sebelumnya dikatakan Ketua Go kepadanya. Sehingga para detektif itu tidak perlu lagi memberikan alasan yang lain. Besoknya mereka pun mulai mencoba untuk membuat ayam goreng. Tapi karena tidak ada satupun di antara mereka yang bisa memasak, maka Ketua Go memutuskan agar masing-masing dari mereka untuk membuat ayam goreng versi mereka masing-masing. Dan siapapun yang nantinya memiliki rasa ayam goreng paling enak, maka dialah yang akan terpilih untuk membuat ayam goreng yang akan disajikan di restoran mereka nanti. Setelah semua detektif telah berhasil menyelesaikan masakan mereka masing-masing, tibalah giliran mereka untuk mencicipi. Dan siapa sangka, ternyata ayam goreng buatan detektif Ma memiliki rasa yang paling enak di antara keempat detektif lainnya, hingga dia pun terpilih menjadi koki di sana. Saat pelanggan pertama datang, mereka pun telah bersiap untuk menyajikan ayam goreng yang detektif Ma buat tadi. Namun ternyata pembeli tersebut memesan ayam bumbu yang tentu saja membuat mereka semua semakin bingung. Hingga pada akhirnya detektif Ma pun mencoba untuk membuat ayam goreng bumbu iga yang merupakan resep keluarganya. Dan untung saja, kedua pembeli tersebut rupanya sangat menyukai rasa dari ayam bumbu tersebut hingga membuat mereka semua yang berada di sana merasa sangat senang.
Karena hal tersebut, pengunjung pun mulai berdatangan dan semakin lama, restoran mereka justru semakin ramai karena ternyata para pembeli sangat menyukai rasa dari ayam goreng buatan Detektif Ma. Suatu hari, restoran mereka kedatangan 2 orang wartawan yang hendak mengajak mereka untuk bekerja sama, lantaran restoran mereka yang semakin hari semakin ramai. Tapi tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Ketua Go, karena memang tugas utama mereka adalah menangkap bandar narkotika itu dan bukannya menjual ayam goreng. Suatu malam terlihat ada pergerakan dari para bandar narkotika tersebut, hingga Yung Ho yang tengah berjaga dan mengawasi situasi di luar dan berada di dalam mobil, lantas melapor kepada semua rekannya. Namun ternyata semua rekannya itu tidak ada yang merespon lantaran terlalu sibuk melayani para pelanggan. Jadi mau tak mau dia pun terpaksa mengikuti para kriminal tersebut sendirian. Tapi sayangnya dia harus menelan kekecewaan lantaran kehilangan jejak para bandar tersebut saat Yung Ho tiba di persimpangan. Setelah gagal membuntuti para bandar tersebut, Yung Ho pun kembali ke restoran sambil marah-marah. Dia pun protes pada rekannya yang lain karena merasa bahwa dirinya hanya bekerja sendirian. Namun hal itu tentu saja mendapatkan protes dari semua rekannya karena mereka merasa juga telah bekerja, hanya saja mereka semua bekerja di dalam restoran. Detektif Ma protes karena dirinya terkena minyak panas, Jae-hoon yang harus memotong bawang sebanyak 3 karung, Detektif Jang yang harus melayani pelanggan dan membersihkan meja sebanyak 80 kali. Mereka semuanya berdebat dan merasa heran karena semakin hari bisnis mereka justru semakin lancar. Besoknya mereka mencoba mencari cara agar restoran mereka sepi pengunjung dengan cara menaikkan harga yang sangat fantastis dan tidak masuk akal. Tapi bukannya sepi, restoran mereka tetap saja ramai dan bahkan didatangi oleh turis Jepang. Para detektif itu pun pada akhirnya melakukan perbincangan serius lantaran merasa bahwa selama ini ternyata target mereka tidak pernah sekalipun memesan makanan di tempat mereka. Di lain waktu, saat mereka kembali ke markas kepolisian, lagi-lagi para detektif tersebut menerima omelan dari atasannya. Lantaran, laporan yang mereka buat tidak ada perkembangan sama sekali. Laporan itu hanya berisi tentang penyamaran yang mereka lakukan setiap hari. Tapi tiba-tiba saja Ketua Go menerima sebuah telepon yang berasal dari gedung target mereka yang ternyata hendak memesan ayam goreng. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka berlima pun langsung pergi tanpa mempedulikan atasan mereka yang terlihat semakin kesal karena telah diabaikan. Saat para detektif itu pun mendatangi gedung tersebut, ternyata seseorang yang memesan ayam goreng tersebut bukanlah para bandar itu, melainkan seorang wanita parubaya yang mengatakan bahwa penghuni sebelumnya ternyata telah pindah. Hal itu tentu saja membuat mereka merasa sangat sedih dan kecewa. Ditambah lagi, mereka harus menerima kesialan berikutnya lantaran wartawan yang sebelumnya mereka tolak saat mengajukan kerjasama, rupanya telah menyebarkan berita buruk tentang restoran mereka, hingga membuat tempat itu menjadi sepi. Ketua Go yang telah menggunakan uang pensiunnya untuk membeli restoran itu pun merasa sangat bersalah dan terpukul. Sementara itu, alasan mengapa para bandar tersebut pindah adalah karena restoran ayam milik para detektif tadi yang semakin hari justru semakin ramai, sehingga menyebabkan mereka merasa terganggu. Besoknya, seorang pria yang masih berkaitan dengan Limo B pun mendatangi restoran ayam para detektif dan menawarkan mereka untuk bekerja sama. Pria tersebut berencana untuk membuka franchise ayam goreng dan membuka cabang di beberapa tempat. Pria itu bahkan tidak segan-segan untuk memberikan mereka 1 koper uang untuk memastikan para detektif itu menerima tawarannya. Melihat uang cash dengan jumlah yang sangat banyak tersebut pun pada akhirnya membuat mereka tergiur dan setuju untuk bekerja sama. Ternyata, pria tersebut juga memproduksi narkoba. Mereka memasukkan benda tersebut ke dalam ayam dan mendistribusikannya ke restoran di berbagai cabang yang para pelayannya ternyata juga merupakan para pengedar narkoba. Karena Ketua Go dan para detektif tidak mengetahui hal yang sebenarnya terjadi, mereka terlihat sangat senang karena bisnis mereka berjalan dengan sangat lancar dan sukses. Sementara itu di tempat lain terlihat Limo B yang tengah bertemu dengan seseorang bernama Tae Chang yang ternyata juga merupakan ketua dari para bandar narkotika persis seperti Limo B. Ternyata tujuan utama Limo B mengajak Tae Chang bertemu adalah untuk mengajaknya bekerja sama untuk memperluas penjualan narkotika miliknya agar semua pasar narkotika di Korea Selatan dikuasai oleh mereka. Di
Di salah satu restoran cabang terlihat beberapa karyawan yang sebenarnya memang adalah para bandar narkoba terlihat bermalas-malasan melayani pelanggannya hingga membuat para pelanggan tersebut kecewa dan pergi. Karena ulah mereka tersebut tentu saja membuat nama restoran ayam milik Ketua Go rusak. Hingga pada akhirnya terdengarlah kabar buruk yang membuat mereka segera melakukan investigasi. Para detektif itu merasa curiga karena ternyata ada lebih banyak pesanan antar dibandingkan orang-orang yang membeli di restoran. Dan yang lebih anehnya lagi, mereka juga mendapati ada seseorang yang langsung membuang makanan itu bahkan sebelum mereka memakannya. Besoknya Ketua Go dan Yung Ho mendatangi salah satu tempat yang memesan ayam goreng dari restoran mereka. Saat tiba di sana, mereka akhirnya menemukan bukti bahwa para pelanggan mereka adalah pengkonsumsi narkoba. Dan setelah mengetahui hal tersebut, mereka pun memutuskan untuk melakukan investigasi lanjutan. Namun sayangnya di tempat lain penyamaran detektif Ma terbongkar, hingga dia dipukuli sampai babak belur. Karena kesal bahwa bisnis narkoba mereka berada dalam masalah, Limube pun lantas memutuskan untuk menyandra detektif Ma. Sementara itu, di dalam restoran terlihat Jae-hoon yang dengan polosnya justru mencoba dan mencicipi narkoba yang berada di hadapannya hingga dia pun jatuh tak sadarkan diri. 3 detektif yang tersisa pun pada akhirnya memutuskan untuk mendatangi pria yang mengajak mereka bekerja sama. Namun sayangnya, pria itu beserta seluruh karyawannya ternyata sudah pindah dan mengosongkan bangunan itu. Di saat yang sama, tiba-tiba saja Detektif Jang menerima panggilan video yang memperlihatkan Detektif Ma yang kini sedang disandra oleh Limube dan anak buahnya. Tanpa menunggu lebih lama, Detektif Jang segera melacak ponsel milik Detektif Ma, dan mereka pun bergegas menuju tempat di mana Detektif Ma berada. Sementara itu, di tempat lain nampak Ketua Choi yang tengah mendatangi Kim Sang-pil dan hendak meringkusnya. Namun sayangnya, Sang-pil dan anak buahnya ternyata berhasil mengalahkan Ketua Choi dan anak buahnya. Dan tentu saja, mereka pun mencoba untuk kabur. Namun, sebelum hal itu terjadi, ternyata mobil yang dikendarai oleh Sang-pil dan anak buahnya justru tertabrak oleh mobil lain. Scene kembali ke para detektif yang tengah mencoba untuk menjemput Detektif Ma. Mereka semua terlihat sangat khawatir. Tapi, alih-alih mengkhawatirkan kondisi rekannya itu, para detektif justru merasa khawatir jika detektif malah yang akan menghabisi seluruh anak buah Limube yang berada di sana. Dan benar saja, ternyata detektif Ma berhasil membabat habis para bandar yang berada di sana sendirian. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, detektif Ma pun lantas mengikuti salah satu mobil box yang kemudian berhenti di sebuah tempat yang menampung banyak peti kemas bernama Gorgopol. Tidak lama kemudian, Detektif Ma kemudian melihat Limube dan Tae-chang yang tampaknya hendak melakukan sebuah transaksi narkotika. Karena dia tidak ingin lagi kehilangan kesempatan untuk menangkap 2 ketua bandar besar narkotika sekaligus, dia pun segera menghubungi rekan-rekannya dan meminta mereka untuk segera datang. Selama menunggu rekannya datang, Detektif Ma memiliki ide untuk membunyikan sirine polisi dari ponselnya. Dan tentu saja, hal itu membuat Limube dan Tae-chang panik, hingga terjadilah kesalahpahaman yang menyebabkan perselisihan di antara keduanya. Tidak lama kemudian, Ketua Go dan para detektif lainnya pun tiba. Dia lantas segera mengirim foto Limube dan Tae-chang yang tengah berseteru kepada Ketua Choi. Setelah menerima foto itu, Ketua Choi kemudian meminta bantuan kepada seluruh polisi untuk datang ke TKP. Sementara itu, Limube yang merasa bahwa kelima detektif itu bukanlah tandingannya, lantas meremehkan kemampuan mereka. Namun siapa sangka, ternyata kelima detektif itu ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Seperti Detektif Ma yang ternyata dulunya adalah anggota judo negara, Detektif Yong Ho yang dulunya adalah tentara khusus angkatan laut, Detektif Chang yang pernah menjuarai Muay Thai dan mendapat julukan Master Jang, dan Detektif Jae-hoon yang dulunya adalah mantan atlet baseball yang memiliki daya tahan tubuh luar biasa. Dan tentu saja Ketua Go yang pernah mendapat 12 kali tikaman namun berhasil selamat dan masih hidup hingga saat ini. Dan dia pun mendapat julukan zombie yang tidak bisa mati. Namun Ketua Go yang sebelumnya telah berhadapan dengan banyak orang, kini terlihat hampir kewalahan saat harus menghadapi salah satu wanita yang sepertinya juga memiliki keahlian bela diri. Tidak lama kemudian datanglah Detektif Ma yang mencoba untuk membantu ketuanya itu. Namun, sama halnya dengan Ketua Go, Detektif Ma pun gagal mengalahkan wanita itu. Hingga datanglah Detektif Jang yang terlihat sangat marah dan pada akhirnya berhasil mengalahkan wanita tersebut
Karena ternyata detektif Jang memiliki perasaan spesial pada detektif Ma, sehingga dia tentu saja sangat marah saat pria yang dia sukai dipukuli oleh wanita itu. Di sisi lain, Limu B yang mencoba untuk kabur pun berteriak panik saat melihat ketua Go yang ternyata berhasil mengikutinya. Meskipun sempat terjadi perkelahian sengit di antara mereka, namun pada akhirnya ketua Go pun berhasil memenangkan perkelahian tersebut. Dan bagian menarik dari film ini adalah ketika para polisi yang hendak membantu mereka mulai berdatangan, dengan santainya para detektif tersebut terlihat tengah duduk santai, sementara di depan mereka sudah berkumpul para kriminal yang telah terikat, yang tentu saja semuanya telah berhasil lebih dulu mereka kalahkan dan dibuat babak belur. Karena mereka berhasil meringkus 2 bandar narkoba kelas kakap sekaligus, tentu saja hal itu membuat mereka pantas naik pangkat bersama-sama. Dan akhirnya, film pun selesai.